Komandan Brigade 401 Israel tewas di bom Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas. Selain itu, 3 perwira lainnya dilaporkan kritis seusai tank mereka menabrak alat peledak tanam di Jabalia, Minggu 20 Oktober 2024. Mengutip Tribun News dan Yediot Ahronot, pada 21 Oktober, hal itu dikonfirmasi langsung oleh tentara Israel, IDF. Lebih jelasnya, IDF mengumumkan bahwa komandan yang tewas di Jabalia bernama Ahsan Daksa, 41 tahun. IDF menyatakan bahwa Kolonel Ahsan Daksa terbunuh ketika tank yang dibawanya bersama 3 perwira lainnya menabrak alat peledak. Menurut hasil penyelidikan awal, di saat tank tiba di dekat titik kendali di Jabalia, kolonel dan petugas turun 20 meter sebelum alat peledak meledak. Namun tak lama setelah itu, alat meledak yang menargetkan tank tersebut diledakkan dari jarak jauh. Seketika, Ahsan Daksa dan 3 perwira lainnya tewas meledak. Drone Irak kembali menyerang benteng utama IDF pada Minggu 20 Oktober 2024 waktu setempat. Target penting kali ini berada di Golan Suriah dan Lembah Yordan yang diduduki. Mengutip Amayadin pada 21 Oktober, hal itu diumumkan oleh Perlawanan Islam di Irak pada Minggu 20 Oktober 2024. Lebih jelasnya, Irak telah melancarkan serangan dengan memakai persenjataan drone terhadap target penting milik Israel. Rinciannya, saat fajar, drone Irak menyerang target penting Israel di dataran tinggi Golan Suriah. Perlu diketahui, serangan ke Golan yang diduduki tersebut merupakan serangan Irak untuk kedua kalinya. Setelahnya, Irak kembali gempur benteng utama Israel. Kali ini Lembah Yordan menjadi sasaran gempuran drone. Serangan kali ini sebagai penekanan bahwa Irak akan terus melanjutkan eskalasi operasi dengan kecepatan dan tekanan yang terus meningkat. Juga sebagai respons terhadap pembantaian yang dilakukan oleh penjajah terhadap warga sipil, termasuk anak-anak, wanita, dan orang tua. Perang di Lebanon dan Gaza dikabarkan telah mengakibatkan pukulan telak bagi finansial Israel. Ditekankan bahwa perekonomian Israel saat ini adalah terpuruk parah. Mengutip Amayadin pada 21 Oktober, kabar itu menurut laporan dari media Israel beberapa waktu ini. Lebih jelasnya, media Israel telah mengakui kerugian ekonomi dan finansial yang signifikan yang dialami negaranya. Kerugian itu muncul karena perang yang sedang berlangsung di 2 front, yaitu di Medan Gaza dan Lebanon. Bahkan perekonomian Israel dikabarkan telah terpuruk parah akibat perang yang dilancarkan. Dibocorkan bahkan kerugian dalam perang terakhir saja sudah lebih dari 0,5 miliar shekel setiap harinya. Juga ditegaskan bahwa angka tersebut diperkirakan akan terus meningkat dalam waktu dekat. Dirinci juga sektor yang membuat kerugian meningkat, antara lain untuk memobilisasi puluhan ribu tentara cadangan, rudal dan pesawat nirawak, hingga biaya amunisi yang dalam jumlah besar dan kebutuhan menembakkan ratusan rudal pencegat yang mahal. Dokumen rahasia yang dipegang Amerika Serikat dikabarkan telah bocor. Isi dokumen rahasia itu diantaranya persiapan Israel menyerang Iran dengan melibatkan senjata rahasia ALBM. Mengutip Amayadin pada 21 Oktober, dokumen yang bocor itu awalnya diterbitkan oleh Middle East Spectator, saluran Telegram yang berfokus pada berita terkait Timur Tengah. Awalnya bersumber dari seorang yang diduga whistleblower dalam Pentagon yang membagikan dokumen tersebut di grup Telegram pribadi. Dokumen bocor yang dikaitkan dengan Badan Intelijen Geospasial Nasional Amerika mengenai persiapan Israel menyerang Iran. Sementara senjata rahasia yang akan digunakan dan bocor dalam dokumen pertama antara lain 16 rudal ALBM Golden Horizon dan 40 rudal peluncuran udara ROX. Serta dalam dokumen kedua lebih difokuskan pada penggunaan rudal berkemampuan nuklir khususnya Jericho 2 dan penggunaan fasilitas nuklir. Unit Udara Hizbullah dikabarkan telah mencegah drone Hermes 900 Israel. Selain itu, Hizbullah juga dilaporkan sukses memaksa mundur pasukan Israel dari wilayah udara Lebanon. Mengutip Amayadin pada 21 Oktober, konfrontasi itu telah terjadi pada Minggu 20 Oktober 2024 kemarin.
Lebih jelasnya, Hizbullah telah melancarkan serangkaian serangan roket dan artileri terkoordinasi khusus menargetkan beberapa posisi militer Israel di sepanjang wilayah perbatasan Lebanon-Israel. Rinciannya, Hizbullah menargetkan titik kumpul Israel di Wadi Honin sebelah barat kota Odaiseh dengan rentetan roket. Luncuran rentetan roket besar-besaran juga menghantam pangkalan militer Vilon di Rosh Pinah sebelah timur kota Safat. Serangan Hizbullah ke Israel juga dilakukan di gerbang Fatimah di Farkila menggunakan peluru artileri. Selain itu, yang terpenting adalah unit pertahanan udara perlawanan Islam mencegat pesawat tak berawak Hermes 900 Israel dan memaksa mereka mundur dari wilayah udara Lebanon. Israel dilaporkan telah memiliki rencana matang untuk menyerang sejumlah target di Beirut. Ditekankan oleh juru bicara IDF Daniel Hagari bahwa pasukannya akan mulai menyerang target-target di Beirut tersebut dalam beberapa jam mendatang. Mengutip Tribun News pada 21 Oktober, hal itu dikatakan Hagari dalam jumpa pers pada Minggu 20 Oktober malam waktu setempat. Lebih jelasnya, Hagari menekankan bahwa serangan Israel akan datang dalam beberapa jam ke depan, sehingga sebelum itu pihaknya juga akan mengeluarkan peringatan evakuasi kepada warga Lebanon di Beirut dan lokasi lainnya, agar segera mengungsi dari lokasi yang digunakan untuk mendanai kegiatan Hizbullah. Sementara itu, seorang pejabat senior intelijen Israel dengan tanpa disebutkan namanya juga buka suara. Ia mengatakan pihaknya akan menyerang berbagai cabang lembaga pembiayaan Hizbullah termasuk Al-Qard Al-Hassan. Namun ia tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai lokasi situs yang akan menjadi sasaran serangan IDF. Hamas dikabarkan telah berencana merahasiakan identitas pengganti Yahya Sinwar. Tujuannya agar memberi kebebasan sang panglima baru dalam operasi konfrontasi dan pembunuhan. Mengutip Tribun News pada 21 Oktober, hal itu diumumkan oleh Hamas dalam pernyataannya pada Senin 20 Oktober 2024. Selain itu, alasan lainnya juga berdasar pada resiko keamanan bagi sang pemimpin baru Hamas. Kerahasiaan juga diharapkan bisa membantu Hamas menjaga ketertiban internal dan melindungi struktur kelompok. Hamas juga ingin membuat Israel tetap tidak yakin tentang siapa yang akan membuat keputusan jika perundingan mengenai gencatan senjata dan pertukaran tahanan di jalur Gaza dilanjutkan. Selain itu, langkah tersebut juga bertujuan untuk memberi sang panglima baru lebih banyak kebebasan dalam beroperasi dan menghindari upaya pembunuhan Israel yang telah menargetkan banyak pemimpin Hamas sebelumnya. Abu Taha, pemilik rumah di Jalan Ibnu Sina, Rafah yang menjadi tempat gugurnya Yahya Sinwar. Abu Taha mengungkap rasa bangganya lantaran rumah yang ditinggali selama 15 tahun bersama keluarganya menjadi saksi bisu kemartiran Sinwar. Mengutip Tribun News pada 21 Oktober, perlu diketahui Sinwar terbunuh dalam situasi tak disengaja dalam bentrokan dengan IDF pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Sebuah akun di media sosial Instagram bernama Gaza Sweet yang pemiliknya tampaknya berasal dari keluarga Abu Taha membenarkan rumah tempat Yahya Sinwar syahid adalah miliknya. Akun tersebut menerbitkan gambar dan video saat rumah masih utuh dan indah. Juga ada video dan foto saat rumah telah hancur berantakan. Tak lupa ia memberikan keterangan bahwa ia merasa bangga dan terhormat lantaran rumah yang terpaksa ditinggal untuk mengungsi menjadi saksi bisu gugurnya Yahya Sinwar. Menteri Luar Negeri Iran Syed Abbas Araghchi menegaskan bahwa sasaran di Israel sudah berada dalam genggaman Iran, menegaskan bahwa pembalasan Iran sudah siap jika negaranya diserang Israel. Mengutip Sputnik pada 21 Oktober, hal itu diutarakan Abbas Araghchi baru-baru ini. Lebih jelasnya, ia menyatakan bahwa setiap serangan terhadap Iran akan dianggap sebagai pelanggaran garis merah, sehingga Iran tidak akan membiarkannya tanpa tanggapan. Ia juga menegaskan bahwa Iran akan memberikan respons yang sesuai terhadap setiap serangan terhadap fasilitas nuklirnya atau serangan serupa lainnya. Sembari menambahkan bahwa Teheran telah mengidentifikasi semua target dan akan melakukan serangan balasan yang setara. Araghchi juga menyatakan bahwa jika konflik besar-besaran terjadi di kawasan Iran, maka Amerika Serikat akan terlibat.
Situasi itu disebut menjadi sebuah situasi yang sama sekali tidak diinginkan oleh Iran. Namun ia juga memperingatkan bahwa konflik tersebut dapat meluas ke negara-negara Teluk meskipun masih ada kesempatan untuk mencapai solusi melalui jalur diplomatik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.